Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai manajemen berbasis sekolah sebagai tugas individu mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Apakah kalian tahu apa itu manajemen? Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen merupakan suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada. Banyak pendapat yang mengatakan manajemen adalah ilmu tentang upaya manusia untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Efektif merupakan sejauh mana yang direncanakan atau dapat diinginkan dapat terlaksana atau tercapai. Sedangkan efisien merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai dan usaha yang telah dikeluarkan. Ada beberapa faktor dalam pencapaian tujuan. Yang pertama, adanya sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan, serta informasi. Yang kedua, adanya proses yang bertahap dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian hingga pengendalian dan pengawasan. Yang ketiga, adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang membutuhkan manajemen yang pertama yaitu perusahaan atau bisnis, yang kedua semua tipe organisasi, yang ketiga semua tipe kegiatan. Mengapa manajemen dibutuhkan? Karena satu, untuk mencapai tujuan organisasi, yang kedua untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, yang ketiga untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah? Manajemen berbasis sekolah yaitu kewenangan penuh terhadap sekolah dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi, mempertanggungjawabkan, mengatur serta memimpin sumber-sumber daya insani serta barang-barang untuk membantu pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah. Dengan kata lain, manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu model sistem pengelolaan sekolah yang memberikan kewenangan lebih luas dan kekuasaan lebih banyak kepada institusi sekolah untuk mengurus kegiatan sekolah sesuai dengan potensi tuntutan dan kebutuhan sekolah yang bersangkutan tanpa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan utama penerapan manajemen berbasis sekolah di Indonesia yang pertama yaitu pemberian otonomi yang lebih luas kepada sekolah dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan layanan pendidikan. Yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan bermutu. Yang ketiga, mengembangkan kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional. Dan yang keempat, membangun teamwork yang demokratis dan profesional untuk layanan pendidikan yang bermutu dalam upaya peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh. Ada beberapa karakteristik keberhasilan implementasi manajemen berbasis sekolah. Yang pertama itu peningkatan kemandirian sekolah dalam mewujudkan visi dan misi. Yang kedua, peningkatan kualitas kinerja layanan sekolah. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan material dan non-material. Yang keempat, peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dan orang tua. Yang kelima yaitu peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sekolah. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi manajemen berbasis sekolah. Yang pertama yaitu pemahaman terhadap konsep dan aplikasi manajemen berbasis sekolah masih belum benar. Yang kedua, rendahnya tingkat kesiapan dan komitmen sumber daya manusia. Yang ketiga, sistem regulasi dan teknis yang tidak jelas. Yang keempat, rendahnya kualitas partisipasi masyarakat dan orang tua terhadap pendidikan anak. Dan yang terakhir yaitu rendahnya komitmen dukungan dana dari masyarakat dan orang tua terhadap layanan pendidikan yang bermutu. Ada 3 faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata. Yang pertama yaitu kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan education, product, function, atau input-output. Yang kedua, keterpaduan penyelenggaraan pendidikan nasional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum dilaksanakan optimal. Yang ketiga, peran serta pemangku kepentingan sekolah, khususnya masyarakat dan orang tua peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini masih minim. Landasan hukum mengenai manajemen berbasis sekolah yang pertama itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Pasal 51 ayat 1 dan 2. Yang kedua, Peraturan Perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 49 ayat 1. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Yang keempat, Peraturan Perundang-undangan Nomor 36 Tahun 2004 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Yang kelima, Peraturan Perundang-undangan Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Implementasi manajemen berbasis sekolah berdasarkan tinjauan input pendidikan. Yang pertama, siswa sebagai masukan utama. Yang kedua, memiliki kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas. Yang ketiga, sumber daya tersedia dan siap. Yang keempat, staf yang kompeten dan dedikasi tinggi. Yang kelima, memiliki harapan prestasi yang tinggi. Yang keenam, fokus pada pelanggan, siswa, atau masyarakat. Yang ketujuh, input manajemen, tugas jelas, rencana rinci, dan sistematis. Implementasi manajemen berbasis sekolah berdasarkan tinjauan proses pendidikan. Yang pertama yaitu proses belajar mengajar yang efektif. Yang kedua, kepemimpinan sekolah yang kuat. Yang ketiga, lingkungan sekolah yang aman dan tertib. Yang keempat, pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif. Yang kelima, sekolah memiliki budaya mutu. Yang keenam, sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas, dan dinamis. Yang ketujuh, sekolah memiliki kewenangan atau kemandirian. Yang kedelapan, partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan masyarakat. Yang kesembilan, sekolah memiliki keterbukaan atau transparansi manajemen. Yang kesepuluh, sekolah memiliki kemauan untuk berubah secara psikologi dan fisik. Yang kesebelas, sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Yang ke-12, sekolah responsif dan antisipatif terhadap perubahan kebutuhan, mampu memelihara dan mengembangkan komunikasi yang baik. Implementasi manajemen berbasis sekolah berdasarkan tinjauan output pendidikan. Yang pertama, prestasi siswa yang tinggi sebagai hasil PBM yang bermutu. Yang kedua, prestasi sekolah akademik dan non-akademik. Dan pada intinya, manfaat manajemen berbasis sekolah yang pertama itu kebijakan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung. Yang kedua, pemberdayaan sumber daya lokal. Yang ketiga, efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik. Yang keempat, adanya partisipasi bersama. Berdasarkan dari pembahasan, maka dapat menarik kesimpulan, manajemen berbasis sekolah adalah suatu pendekatan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan yang pengelolaan sekolah sepenuhnya diserahkan kepada pihak sekolah guna menentukan suatu kebijakan-kebijakan tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan penyelenggaraan pendidikan dengan menjalin kerjasama antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Tujuan manajemen berbasis sekolah adalah meningkatkan semua kualitas dalam pendidikan dengan cara memandirikan atau memberi kewenangan penuh kepada sekolah untuk mengelola sendiri seluruh kebutuhan sekolah yang bersangkutan dengan peningkatan kualitas pendidikan sekolah. Manajemen berbasis sekolah mempunyai 7 pilar yaitu kurikulum dan pembelajaran, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, hubungan sekolah dan masyarakat, dan budaya dan lingkungan sekolah. Manajemen berbasis sekolah harus mendapatkan dukungan penuh dari pemangku kepentingan luar seperti komite sekolah, masyarakat, dan orang tua dari peserta didik. Karena pengimplementasian manajemen berbasis sekolah dapat berjalan efektif dan efisien apabila hubungan antar manusia berjalan dengan lancar, berbeda dengan penerapan manajemen berbasis sekolah yang diterapkan di berbagai negara di mana manajemen berbasis sekolah muncul dengan inisiatif dari orang tua peserta didik dan masyarakat, sedangkan di Indonesia muncul karena inisiatif dari pemerintah.